Makanya aduh, kan kadang suka ada yang nggak tahu mau jadi apa, mau nerusin ke mana. Nah, senang banget nih Area Karir bisa terus, kolaborasi sama Iluni ya. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Baik, sebelum melanjutkan acara, saya juga mau menyapa yang sudah bergabung dari berbagai golongan, dari berbagai golongan. Iya. Sebentar. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk langsung ke materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama pematerinya nih. Sebelum saya kenalan, saya mau bacain CV dari beliaunya dulu nih. Kira-kira operatornya sudah siap belum ya untuk share tentang CV-nya? Sebentar. Sudah bisa di-share untuk CV-nya? Sebentar ya. Oke. Mbak Regita, tolong dibantu. Diperbesar. Oke, sebenarnya saya sudah kenal pematerinya. Kebetulan beliau ini teman saya waktu S1. Nama Fania Zulfa. Kemudian untuk pendidikan S1 di UNJ. Ini beliau ini made in UNJ. Asli UNJ, S1 UNJ. Kemudian S1 UNJ jurusan pendidikan biologi. Masuk 2011, kemudian lulus 2015. Kemudian lanjut dengan beasiswa LPDP pastinya. Di UNJ juga mengambil pendidikan lingkungan hidup. Kalau saya nggak salah namanya pendidikan lingkungan hidup. Nah, kemudian prestasi-prestasinya beliau ini sebenarnya dari semenjak mahasiswa sudah berprestasi gitu, karena beliau udah pinter, kemudian rajin, kemudian juga orangnya emang senang untuk sharing gitu. Ya. Oke. Di sini beliau juga pernah jadi mahasiswa berprestasi di UNJ. Kemudian ada juga best presenter. Wait. Best Presenter International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering pada tahun 2020. Untuk publikasinya, karena beliau dosen, publikasinya juga sudah lumayan banyak di usia yang muda. Jadi saya sangat bangga sekali dengan teman saya yang satu ini. Dan terima kasih banyak sudah mau sharing. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya panggil kakak kali ya manggilnya ya, karena beliau masih muda juga. Iya, Kak Fania. Kak Fania, halo, apa kabar? Halo Kak Nabil, ya ampun, kita udah lama banget nggak ketemu. Iya nih, terima kasih banyak loh sudah mau support acara ini gitu. Sama-sama. Iya, jadi silakan sebentar. Silakan untuk sharing. Kami berharap bisa dapat banyak informasi nih dari Kak Fania gitu ya. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Area Karir, teman-teman Iluni 30 tadi ya. Selamat malam Bu Gadis, terima kasih tadi sudah memberikan sambutan. Dan teman-teman semua, saya senang banget malam ini bisa sharing dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ini pasti teman-teman luar biasa nih.
Ini Jumat malam, yang paling enak kan buat santai-santai ya, menuju weekend gitu kan. Tapi teman-teman bersedia meluangkan waktunya malam hari ini untuk duduk di sini untuk sama-sama menyimak paparan mengenai beasiswa LPDP. Nah, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Nah, saya akan coba sharing pengalaman saya terkait dengan beasiswa LPDP. Ini saya perlu take note dulu di awal, saya perlu state bahwasanya ini murni based on my own experience gitu ya. Karena ini kan dulu saya dapat LPDP itu di tahun 2015 gitu. Jadi sekarang 2022 sudah 7 tahun berjalan, LPDP itu sangat bertumbuh, banyak sekali inovasinya dan perkembangannya. Jadi yang saya akan ceritakan adalah berdasarkan based on my own experience. Tapi nanti akan saya tambahkan juga info-info terbaru terkait dengan LPDP itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi hari ini tadi sudah dikenalkan singkat ya. Saya perkenalan dulu, nama saya Fania. Saat ini berkat beasiswa LPDP saya jadi bisa apply untuk posisi yang sekarang, yaitu sebagai dosen di UNJ. Tadi disampaikan juga saya made in UNJ, bisa dibilang gitu. Kalau saya perkenalan biasanya saya bilang saya UNJ Tulen, karena S1-nya UNJ, S2-nya UNJ gitu. Nah, saat ini juga diamanahi menjadi Kepala Divisi Pusat Karir di UNJ. Kalau home base-nya saat ini di Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Gitu. Nah, hari ini saya akan coba sharing mengenai 3 hal. Yang pertama, apa sih keunggulan dari beasiswa LPDP? Kemudian alur pendaftaran dan persyaratannya seperti apa? Dan terakhir, tips and triknya seperti apa? Again, ini based on my own experience ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin saya akan mulai dulu dari highlight beasiswa LPDP. Jadi apa sih menariknya beasiswa LPDP? Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya. Jadi sampai detik ini, sampai tahun 2021 ini, teman-teman, cut-off-nya di 31 Januari. Sudah ada 29.000 orang lebih yang menjadi award di LPDP. Jadi kayaknya LPDP sudah bukan sudah jadi hal umum gitu. Pasti LPDP orang udah tahu apa itu LPDP gitu kan. Jadi dia beasiswa sebenarnya nama lembaga ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu. Nah, itu sudah menjangkau sekian ribu orang gitu. Kemudian sudah menjangkau ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia karena jenis beasiswanya sangat banyak. Bahkan sampai ke Papua pun sekarang dibuat seleksi khusus untuk putra-putri Papua. Kemudian untuk cakupan beasiswanya sama-sama kita ketahui ada dalam negeri, ada luar negeri. Berikut persentasenya, 68% dalam negeri. Kemudian alumninya sudah kembali dan memberikan kontribusi pada negeri. Kemudian ada banyak beasiswanya, ada yang non-degree, ada yang degree, nanti akan kita sama-sama bahas lebih dalam lagi. Nah, yang di sini saya bisa ceritakan, karena LPDP ini bertumbuh sekali ya, jadi secara umum ada 3 jenis beasiswa LPDP. Yang pertama itu ada beasiswa afirmasi, yang kedua beasiswa targeted, kemudian yang ketiga beasiswa umum. Nah, untuk afirmasi ini jadi ditujukan untuk orang yang spesial, bisa saya bilang kayak gitu. Jadi untuk siapa saja dia punya kriteria khusus, di antaranya ada beasiswa putra-putri Papua, kemudian daerah afirmasi dan prasejahtera. Ini kita bisa lihat detailnya lagi. Jadi untuk beasiswa putra-putri Papua ini ya hanya untuk khusus orang asli Papua gitu. Jadi dirasa agar pendidikan itu merata gitu kan. Jadi di sini dijadikan beasiswa khusus untuk putra-putri Papua. Kemudian selain Papua ada juga beasiswa daerah afirmasi. Jadi walaupun dari Papua tapi dirasa daerahnya itu 3T umumnya ya. Jadi agar pendidikan itu merata, maka LPDP menyelenggarakan juga daerah afirmasi. Daerahnya di mana saja itu bisa dicek di websitenya LPDP. Beberapa teman saya yang waktu itu menerima ada dari Sumatera, ada dari Makassar, dan daerah-daerah 3T lainnya. Begitu. Kemudian sekarang ini yang baru, beasiswa co-funding, ini ada di beasiswa umum. Nah, jadi sekarang ada nih teman-teman, kalau misalnya, jadi beasiswanya setengah-setengah, kenapa disebut co-funding gitu. Jadi setengah ditanggung LPDP, setengah lagi ditanggung oleh individunya sendiri. Seperti itu. Nah, tadi kan beasiswa afirmasi ya. Jadi tadi ada putra-putri Papua, afirmasi, prasejahtera, dan juga penyandang disabilitas. Nah, itu yang spesial gitu. Nah, saya pribadi saat itu juga mendapatkan beasiswa afirmasi. Cuman karena udah banyak pertumbuhan nih dari LPDP, kalau dulu saya dapatnya beasiswa afirmasi prestasi.
Bedanya apa afirmasinya dengan beasiswa yang lain? Jadi dia punya kriteria khusus. Gitu. Misalnya kalau di beasiswa umum itu dia butuh TOEFL-nya 500, di afirmasi dia bisa lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena diasumsikan orang-orang yang daftar di afirmasi ini punya kelebihan lain yang bisa dibanggakan. Gitu. Misalnya tadi dia disabilitas, jadi ada poin plus lain yang bisa diunggulkan sehingga bisa bahasa Inggrisnya atau poin yang lain itu skornya tidak disamaratakan dengan jenis beasiswa yang lain. Nah, dulu ada beasiswa prestasi di situ. Jadi saya bisa mendaftarkan waktu itu bahasa Inggrisnya lebih minim, cuman saya unggulkan prestasi-prestasi yang lain gitu. Nah, alhamdulillah saat itu saya punya sertifikat Mawapres gitu, mahasiswa berprestasi UNJ. Itu yang akhirnya membantu saya membuka pintu LPDP ini. Begitu. Kemudian yang kedua ada beasiswa targeted. Jadi ini untuk target khusus. Ada yang untuk mahasiswa yang berwirausaha, ada untuk PNS, TNI, Polri, dokter spesialis, dan ini yang terbaru belum dibuka sekarang, tapi baru nanti di tahap 2 ada beasiswa pendidikan kader ulama gitu. Kemudian ini yang umum nih, teman-teman, yang common adalah beasiswa reguler. Ini syaratnya cukup tinggi biasanya ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama beasiswa PTUD, ini beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi buat top sekian ya, top 25 kalau nggak salah. Jadi ketika teman-teman diterima di 25 perguruan terbaik sedunia, nah itu namanya beasiswa PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Kemudian beasiswa reguler dan tadi beasiswa co-funding. Nah, 3 itu jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP saat ini. Nah, kalau saya sampaikan, saat ini Kementerian Pendidikan kita tuh sudah menggabungkan semua jenis beasiswa. Jadi kalau ada ditemukan beasiswa S1 atau D4, itu didanai oleh LPDP. Betul. Jadi kalau kita buka websitenya, sekarang banyak sekali jenis programnya. Termasuk beasiswa S1 tadi. Jadi itu aslinya bukan dari LPDP, tapi beasiswa dari Kemendikbud. Namun sekarang semua beasiswa digabungkan dalam sebuah platform disebutnya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, di mana semuanya didanai oleh LPDP. Begitu. Nah, kemudian saya akan sampaikan timeline-nya. Jadi LPDP itu setahun dibuka 2 kali. Nah, di tahap 1, tahap 2. Sekarang sedang membuka pendaftaran ya teman-teman, sampai tanggal 27 Maret nanti. Nah, saran saya untuk mendaftar LPDP ini butuh persiapan yang sangat matang. Saya pribadi saat itu melamar saat lulus S1, tapi jauh sekali persiapannya. Saya siapkan itu dari semester 7 atau semester 6 gitu. Jadi butuh 1 tahun untuk saya menyiapkan esainya, menyiapkan bahasa Inggrisnya, menyiapkan diri kalau yakin nih mau studi lanjut. Itu sih penting. Nah, untuk teman-teman ini masih punya 27 Maret tuh kurang lebih berapa hari lagi ya? 9 hari lagi. Ya, masih bisa tuh disusun perencanaannya. Kalau memang nggak keburu, nggak apa-apa, bisa daftar di tahap kedua, di bulan Juli nanti. Nah, berikut adalah timeline-nya. Kemudian saya akan jelaskan juga apa sih yang didapatkan dari beasiswa LPDP. Ini biasanya yang jadi menarik nih, yang jadi bahan pertimbangan gitu kan. Karena kalau saya boleh bilang, beasiswa LPDP itu mengcover semuanya. Teman-teman betul-betul tinggal duduk manis, tinggal belajar betul-betul ya, tinggal belajar baik-baik karena semuanya sudah di-cover. Baik dana pendidikan maupun biaya pendukungnya. Dana pendidikan tentunya dari awal pendaftaran. Kemudian ada dana SPP yang dibayar per semester itu sudah di-cover. Ada dana tunjangan buku yang di-cover per semester. Dana penelitian. Jadi saat itu ketika kita mengajukan penelitian, kita bisa ajukan dananya juga. Kemudian ini menarik juga nih, dana bantuan seminar internasional. Nah, saat itu sejujurnya saya pengen banget S2 di luar negeri. Cuman qadarullah belum diizinkan sama orang tua saat itu, jadi saya daftar di UNJ, tapi saya gunakan kesempatannya karena ada dana bantuan seminar internasional. Nah, saat itu saya coba apply ke London. Jadi walaupun kuliah di Indonesia, tapi saya sempat tuh main-main sebentar ke London untuk mempublikasikan hasil penelitian saya. Itu juga menggunakan dananya LPDP. Gitu. Dan juga sekarang ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika nanti kita terjun ke dunia akademisi, ke dunia penelitian, gitu kan, akan ada nilai plus ketika kita punya luaran publikasi. Apalagi publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan
kita ketahui itu dananya tidak murah ya untuk bisa masuk tembus ke jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini LPDP mengcover biayanya. Begitu. Itu dana pendidikan. Sudah sangat full ya, masa dana apa lagi gitu yang tidak didanai? Sudah semuanya di-cover. Kemudian dana pendukung, ada transportasi. Jadi kalau kita nanti pergi ke luar negeri gitu kuliahnya, misalnya di Australia misalnya, otomatis pesawat pulang perginya didanai. Kemudian dana aplikasi seperti visa itu juga didanai. Kemudian dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan yang disesuaikan dengan kota di mana kita tinggal. Jadi nggak bisa disamain dana hidup bulanan Jakarta dengan Jogja misalnya, itu pasti berbeda. Disesuaikan dengan negaranya dan kotanya. Kemudian dana tunjangan keluarga juga ada. Jadi untuk yang sudah memiliki pasangan, ketika teman-teman pergi misalnya ke Australia tadi gitu ya, nah nanti 6 bulan setelahnya pasangannya boleh ikut dan didanai juga dana hidupnya. Gitu, berlaku untuk satu orang pasangan dan satu orang anak gitu. Kemudian dana keadaan darurat, jadi jika ada force major, teman-teman itu biasanya seperti orang tua meninggal, nah itu ada dana untuk kepulangannya gitu. Nah kemudian untuk beasiswa disabilitas juga ada dana lain yang di-provide oleh LPDP seperti visa pendampingnya juga disupport, dana transportasi pendamping, asuransi kesehatan pendamping, dana tunjangan, dan biaya pendukung lainnya untuk si pendamping dari penerima beasiswa disabilitas tadi. Gitu. Jadi bisa kita lihat kayak udah satu package gitu teman-teman, kurang apa lagi gitu. Jadi nggak sia-sia sih berjuang sekarang untuk melengkapi semua persyaratannya, karena memang yang didapatkan sebanyak itu gitu. Sangat worth it buat diperjuangkan. Gitu. Jadi yang sekarang masih bersusah-susah mencari surat rekomendasi, membuat esai, menyiapkan bahasa Inggris, itu kalau menurut saya nggak seberapa teman-teman kalau dibandingkan dengan apa yang LPDP akan berikan untuk kita ketika kita lolos seleksinya gitu. Kemudian ini ada beberapa perubahan kebijakan di tahun 2022, bahkan dari setahun aja ini ada banyak perubahan ya teman-teman, apalagi dulu saat saya itu ikut di 2015 waktu itu. Nah di antaranya ini, di tahun 2021 itu nggak ada seleksi bakat skolastik, tapi 2022 ada. Nah, seleksi bakat skolastik ini kurang lebih isinya dibilang mirip sama TPA gitu, tapi kurang lebih sebenarnya beda. Jadi kalau TPA itu melihat kemampuan kita dalam menjawab soal, dilihat juga gimana cara bertahan untuk kemampuan kita studi lanjutnya. Sedangkan kalau bakat skolastik itu lebih dilihat pengetahuan dasar kita tanpa intervensi gitu, tanpa melihat ke depannya mau studi lanjut apa. Cuman kalau dilihat rinciannya kurang lebih sama. Dia ada tes numeriknya, tes bahasanya gitu. Jadi mirip lah dengan tes TPA, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada tes wawancara dan profiling. Nah, ini yang sedikit berbeda nih dari tahun 2021. Kemudian perbedaan lainnya adalah di LOA-nya. Jadi kalau di tahun 2021 ketika kita sudah punya LOA unconditional, LOA itu letter of acceptance, ketika teman-teman mendaftar di sebuah universitas, lalu dinyatakan diterima tanpa syarat, jadi betul-betul tinggal masuk nih, asal ada pemberi dana gitu kan, itu namanya LOA unconditional. Nah, kalau teman-teman sudah punya tiket itu, nah kalau dulu itu dengan daftar list perguruan tingginya harus sesuai dengan yang ditujukan oleh LPDP. Jadi nggak semua perusahaan kita nggak bisa sembarang daftar ke sembarang perguruan tinggi, tapi ada list perguruan tinggi sesuai dengan yang LPDP mau. Yang LPDP mau seperti apa sih? Tentu perguruan tinggi terbaik ya teman-teman ya, dan perguruan tinggi yang kalau di Indonesia itu biasanya yang akreditasinya sudah A, gitu. Kemudian, nah di tahun 2022 ini, jadi LOE-nya itu kalau dulu masih diperbolehkan tuh LOE-nya yang tidak sesuai dengan list LPDP. Tahun lalu masih boleh, tapi tahun ini tidak lagi. Jadi tahun ini harus
sesuai dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh LPDP. Kalau LOE-nya tidak sesuai, maka tidak lulus dari seleksi administrasi. Gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah pegang tiketnya nih, sudah pegang LOE unconditional, maka tidak perlu lagi untuk mengikuti tes bakat skolastik tadi. Gitu. Jadi kalau ditanya stepnya seperti apa, boleh juga teman-teman cari dulu kampusnya untuk S2. Kira-kira mau ke kampus mana nih? Misalnya ke Edinburgh misalnya. Buka situs kampusnya, daftar ke sana, sampai teman-teman mendapatkan LOE unconditional-nya, baru daftar ke LPDP. Bisa seperti itu. Atau opsi kedua, daftar LPDP dulu. Kalau dulu kita dikasih waktu 1 tahun untuk mencari kampusnya. Gitu. Nah, kalau sekarang dia minta LOE-nya. Jadi memang harus betul-betul tahu dulu mau kemana, ke prodi apa, dan kalau bisa langsung daftar dan dapatkan tiketnya, yaitu LOE-nya tadi. Gitu. Kemudian untuk yang targeted tadi untuk PNS, TNI, Polri itu wajib melampirkan surat dari atasannya. Kalau mencantumkan kalau atasannya itu memberikan rekomendasi gitu, surat usulan. Kemudian untuk ijazah, kalau dari pendaftar lulusan luar negeri, misalnya mau lanjut S3, nah S2-nya dari luar negeri, maka harus ada penyetaraan ijazah dulu. Atau yang S1-nya di luar negeri misalnya, mau daftar LPDP, harus ada juga penyetaraan ijazahnya. Kemudian surat pernyataan, itu sudah dipencetnya, tinggal diikuti saja. Ada verifikasi KTP juga, dan surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasinya sekarang itu dari tokoh masyarakat atau akademisi, gitu, yang menunjang bisa menjelaskan kinerja teman-teman seperti apa. Nah, dulu saya minta surat rekomendasi dari penasihat akademik, dari pembimbing skripsi, dari dosen yang pernah membimbing saya lomba, gitu, sehingga dia bisa beliau-beliau bisa menjelaskan dengan baik kinerja kita seperti apa. Dan bukan tidak mungkin nanti pihak LPDP bisa menghubungi dan meng-cross-check gitu. Betul nggak nih kalau saudari ini kinerjanya seperti ini, pernah melakukan prestasi ini dan itu. Jadi betul-betul harus orang-orang yang kita percaya dan orang yang kita tunjuk itu tahu persis kinerja kita seperti apa. Nah, itu kurang lebih perubahan kebijakan di tahun 2022. Nah, selanjutnya mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya. Tadi kan secara umum tuh beasiswa afirmasi apa aja. Nah, ini saya coba buat lebih rinci. Nah, pertama ini beasiswa afirmasi. Afirmasi tadi ada beberapa. Yang pertama tadi beasiswa putra-putri Papua. Otomatis syarat awal daftarnya adalah orang asli Papua. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, ada syarat usianya. Kemudian, nah di sini dia syarat bahasanya tidak ada syarat. Gitu. IPK-nya juga tidak ada minimum IPK-nya. Nah, kenapa begitu? Karena nanti ketika lolos beasiswa ini, maka nanti akan diberikan pelatihan bahasa. Begitu. Lagian tadi saya bilang afirmasi itu untuk orang-orang khusus, orang-orang spesial. Maka perlakuannya juga spesial. Nah, ini beasiswa daerah afirmasi. Ada 96 daerah afirmasi. Ini bisa dicek di websitenya LPDP, daerah mana saja. Siapa tahu daerah teman-teman masuk gitu kan. Maka ketika masuk, nah berikutlah syarat bahasanya. Bisa kita lihat di sini TOEFL-nya 400. Ya kan? Nah, biasanya standarnya itu kan di 500. Tapi untuk daerah afirmasi ini di 400 sudah diterima. Sekarang juga bisa loh teman-teman tes di Duolingo. Duolingo itu aplikasi bahasa, bisa di-download di App Store. Nah, di sana ada tesnya. Jadi kita bisa lakukan tes di sana, asalkan mencapai angka 65 itu sudah lolos. Dan ada syarat IPK-nya nih, untuk S2 itu 2,5, untuk doktoral 3,0. Begitu. Lanjut, ada beasiswa prasejahtera. Nah, artinya ini keluarga intinya penerima bantuan sosial. Gitu. Nah, lihat juga nih TOEFL-nya juga 400 di sini. Jadi memang syarat-syaratnya tuh kalau ditanya syaratnya apa sih daftar beasiswa LPDP, saya tanya balik dulu, kamu mau daftar beasiswa yang mana? Karena banyak sekali gitu. Jadi harus tahu kita mau daftar yang mana, yang jenis apa. Nah, tadi ini yang keempat, beasiswa penyandang disabilitas. Syaratnya ini, disabilitasnya ada beberapa macam. Sama, TOEFL-nya juga 400. Seperti itu. Jadi sangat beragam ya teman-teman, untuk afirmasi saja beragam. Nah, selanjutnya ini beasiswa targeted, jadi untuk orang-orang khusus juga ada sasarannya. Ini yang pertama untuk PNS, TNI, dan Polri. Itu ada umur ininya, umur maksimalnya. Ini
37 tahun. Gitu. Tapi untuk medis, para medis itu 40 tahun, untuk TNI maksimalnya 40 tahun. Kemudian ini untuk magister, yang bawah untuk doktor. Syaratnya di 500. Ya kan bisa kita lihat ya, terlihat perbedaannya yang afirmasi dengan yang targeted. Gitu. Kemudian ada beasiswa kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman yang sedang berwirausaha bisa nih join jenis yang ini. Syaratnya dia pengusaha atau baru mulai usaha juga boleh, atau WNI yang ingin berkontribusi dalam bidang kewirausahaan juga boleh. Nah, bisa dilihat lagi, dia beda lagi nih bahasanya. Dia pakai TOEFL, TOEFL-nya TOEFL IBT. Kalau tadi kan paper base ya, ini TOEFL-nya TOEFL IBT, di angka 61. Atau IELTS di angka 6,0. Nah, ada dokumen khususnya nih, jadi betul-betul harus diperhatikan. Setiap jenis beasiswa memang persyaratannya beda-beda. Gitu. Yang terakhir ini beasiswa umum, jadi ini yang general ya, biasanya juga pendaftarnya paling banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak masuk ke kriteria tadi, bukan orang Papua, bukan penerima bansos, bukan penyandang disabilitas, bukan PNS, bukan Polri, gitu kan, maka inilah beasiswa yang cocok untuk teman-teman, yaitu beasiswa reguler. Jadi seluruh warga WNI yang sudah menyelesaikan pendidikan D4 atau S1-nya, atau jenjang S2 ketika kita mau menempuh S3. Nah, dia butuh TOEFL-nya 500, kalau doktoral TOEFL-nya 530. Dan disesuaikan deh mau ke DN dalam negeri, LN itu luar negeri. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya mau kemana. Begitu. Dan terakhir ini, yang tadi PTUD, beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Syaratnya punya LOE unconditional dari list perguruan tinggi yang dituju oleh LPDP. Nah, di sini TOEFL IBT-nya 80, untuk S1, untuk magister, untuk doktoral, TOEFL IBT-nya 95. Nah, apa saja sih perguruan tinggi utama dunia itu? Nah, ini kurang lebih listnya. Ada berapa nih ya? Ya 25 kurang lebih. Iya, 25 kampus, 25 top kampus di dunia gitu. Nah, ketika teman-teman dapat LOE-nya, dia nggak lihat lagi tuh IPK berapa, udah langsung didanai gitu. Asalkan tadi bahasa Inggrisnya ya, karena ternyata saya juga baru tahu nih teman-teman, setiap kampus tuh punya kriteria bahasa juga gitu. Jadi tadi kalau dibilang dia nggak minta IPK, nggak jelas karena buat dapetin LOE ini aja sulit gitu kan, LOE dari 25 kampus unggulan dunia. Seperti itu. Itu untuk jenis-jenis beasiswanya. Itu aja menurut saya banyak banget ya. Ada banyak banget jenisnya, dan mungkin teman-teman kalau mau baca lebih detail lagi harus banget luangin waktu seharian gitu buat masuk ke website LPDP, baca perlahan, baca persyaratannya, kemudian disiapkan. Nggak bisa semalam jadi gitu. Jadi betul-betul harus dipersiapkan. Gitu. Nah, untuk menuju ke sana ada beberapa tips yang bisa saya kasih ke teman-teman. Again, ini based on my own experience ya. Boleh ditiru kalau misalnya relevan, atau teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan gaya teman-teman sendiri. Nah, yang pertama, ini penting banget. Jadi kalau ditanya, gimana sih Kak caranya dapetin beasiswa? Itu sebenarnya sangat mudah. Asalkan teman-teman mengikuti aturan mainnya, itu pasti lolos. Pasti lolos. Yang selama ini nggak lolos tuh karena kita nggak mengikuti rules-nya. Nggak tahu apa syaratnya, nggak tahu kriteria yang dimau seperti apa, dan nggak ngikutin petunjuk-petunjuknya gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau daftar beasiswa apapun, gak hanya LPDP, udah baca buku panduannya berulang-ulang. Ini kalau bentuknya cetak mungkin udah dibolak-balik, udah lecek gitu kali ibaratnya gitu. Gitu, jadi jangan mau enaknya aja, emang butuh effort buat mendapatkan beasiswa itu. Kalau sekarang mungkin lebih ke ini kali ya, buka tab yang banyak gitu ya, pantangin tuh tiap hari baca gitu kan, apa sih aturannya, harus bikin apa sih gitu, itu harus tahu gitu. Ikuti aturan main. Kalau tadi dia butuh TOEFL, maka lengkapi TOEFL-nya. Kalau dia butuh esai, maka perhatikan dia minta judul esainya apa, poin-poin apa yang harus disampaikan dalam esai gitu. Sampai ke transkrip. Kalau kampusnya minta transkrip bahasa Inggris, maka lakukan gitu. Jangan sekali-kali melanggar aturan yang sudah ditetapkan sama si penyelenggara dananya gitu. Misalnya dia mintanya apa namanya? Tadi TOEFL-nya misalnya dia mintanya 80 gitu.
ya udah harus diikuti, jangan kita coba-coba daftar aja deh gitu. Nggak gitu teman-teman. Jadi betul-betul harus diikuti semua aturan mainnya. Gitu. Ikuti semuanya. Pastikan sudah download buku ini. Ini bisa diakses langsung di laman LPDP. Ini saya masukkan linknya di sini. Sebenarnya gampang sih, tinggal ketik aja LPDP di Google, pasti muncul laman pertama LPDP dan udah tinggal ngulik aja di situ. Harus sabar memang, harus sabar baca satu persatu. Karena sekarang memang infonya sangat banyak. Semua beasiswa digabung di sana. Gitu. Itu satu yang paling dasar. Jadi kalau ditanya gimana sih buat dapat beasiswa, ya ikutin dulu alurnya. Udah baca belum panduannya, gitu. Yang kedua, kalau dari saya, usahakan dapatkan surat rekomendasi terbaik. Tadi saya bilang saya dapat dari dosen pembimbing skripsi, dari dosen penasihat akademik. Tentunya beliau-beliau kan nggak akan dengan mudahnya memberikan surat dong. Tentu kita sebelumnya tuh harus berkontribusi apa, gitu. Beliau mau cerita apa kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain di kampus, gitu kan. Jangan-jangan beliau nggak tahu kita yang mana. Gitu kan, siapa sih? Ini siapa namanya? Fani yang mana sih orangnya gitu kan? Kan nggak mungkin gitu dong. Nah, tapi pasti ada dosen yang sudah kita kenal dekat, kita pernah kerja bareng, pernah minta bimbingan untuk ikut lomba misalnya. Gitu kan enak untuk mintanya, Bu saya mau lanjut S2 nih. Boleh minta tolong bikinin surat rekomendasi nggak Bu? Enak juga ibunya mau cerita kan. Oh nih anak saya kenal dulu nih gitu kan. Pernah ikut lomba ini gitu, atau aktif di BEM misalnya, aktif di kegiatan organisasi yang lain gitu. Begitu. Nah, bisa juga dari pemuka tokoh di lingkungan sekitar, itu juga bisa. Nah, gitu. Jadi saran saya buat surat rekomendasi nggak bisa ujuk-ujuk juga. Nggak bisa balik ke kampus minta ke Pak Rektor gitu, atau ke Pak Dekan. Nggak bisa kan. Emang kenal Pak Rektornya sama kita gitu kan. Jadi makanya berarti dilakukan dari kapan? Dari pas jadi mahasiswa. Gitu. Jadi pas jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang aktif. Jadi kelak nanti ketika kita balik ke kampus, mudah bagi kita untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dosen-dosen kita dulu, dosen-dosen terbaik kita gitu. Karena kita nggak pernah tahu surat rekomendasi mana yang akhirnya membuka jalan kita gitu loh. Nah waktu itu saya LPDP mintanya 1, tapi saya bikin 4 waktu itu. Jadi saya upload semuanya, dari pembimbing skripsi ada 2, dari penasihat akademik 1, kemudian dari dosen yang bimbing saya lomba. Shadowed untuk Bu Fanti, untuk Pak Yosa, untuk Bu Eka, dan untuk Pak Agung yang dulu bimbing saya gitu. Jadi saya minta dari beliau-beliau itu saya masukkan aja semuanya gitu. Saya masukkan semuanya. LPDP mintanya cuma 1, tapi saya masukkan semuanya biar lebih kuat gitu pendukungnya. Kalau memang saya didukung oleh banyak dosen dan dalam surat tersebut menceritakan kinerja saya berbeda-beda. Gitu. Jadi jangan minta surat banyak tapi isinya sama. Jangan. Tapi misalnya pembimbing skripsi 1 ceritakan tentang skripsinya misalnya. Pembimbing 2 ceritakan tentang gigihnya kita untuk menyelesaikan skripsi kita. Gitu. Beda kan isinya. Kemudian penasihat akademik ceritakan tentang kesulitan kita selama studi dan bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan studi. Gitu. Jadi poinnya tuh banyak. Dan dosen yang bimbing lomba itu ceritain pas lomba ini anaknya kerjanya apa, job desk-nya apa yang dilakukan sampai dia bisa menang, kayak gitu. Jadi si reviewer nanti bisa lihat, oh memang anak ini selain banyak, rekomendasinya memang kinerjanya sangat bagus gitu. Karena digambarkan dari 4 surat yang menceritakan sisi kita dengan sudut pandang yang berbeda. Begitu. Kemudian teman berjuang. Ini penting banget sih. Ini teman saya saat saya seleksi LPDP waktu itu. Ini Septi, ini Imron, waktu itu saya masih ingat banget. Nggak hanya mereka, banyak teman-teman saya juga yang support gitu. Kenapa sih butuh teman berjuang? Pertama untuk pengingat, teman-teman. Kadang-kadang kita kan up and down ya. Semangat, kadang semangat gitu kan. Malam ini kayaknya berapi-api nih. Habis dengerin ini kayaknya langsung pengen buka website LPDP. Tapi besok males lagi. Bikin esai, aduh males nggak jadi gitu kan. Penggodanya kan banyak ya gitu. Jadi kalau kita punya teman berjuang sama visi misinya, jadi bisa saling ngingetin gitu kan, bisa saling nyemangatin, bisa jadi pemacu kita juga. Misalnya si ini nih udah bikin surat rekomendasi, masa gue belum sih, bikin juga gitu kan. Si ini nih dapat unconditional, masa gue belum sih, kejar juga gitu. Maksudnya gitu, jadi pengingat, teman berjuang, biar semangat kita stabil gitu. Atau kalaupun lagi down, cepet bangkitnya.
kalau punya teman berjuang. Gitu. Kemudian set the goal. Teman-teman harus tahu tujuannya apa. Mimpinya apa. Mimpi itu yang tinggi sekalian teman-teman. Jangan takut-takut. Dulu saya juga nggak kebayang kok mau langsung S1 langsung S2 tuh nggak kebayang. Jadi dosen juga nggak kebayang. Tapi saya punya mimpi itu gitu. Saya tulis gitu. Saya ada dalam kepala saya mau jadi dosen tuh ada. Gitu. Nah, ketika saya punya mimpi, saya set plan-nya. Saya set nih kira-kira untuk mencapai goal itu, untuk mencapai mimpi itu, saya harus apa? Saya pengen jadi dosen. Kalau gitu saya harus S2. Harus S2 seperti apa? Saya nggak punya uang, saya bukan dari keluarga yang mampu. Untuk S2 saya butuh berjuang. Maka saya cari beasiswa. Beasiswa ada banyak nih, saya mau beasiswa yang mana gitu kan. Lihat persyaratannya satu persatu, penuhi satu persatu. Gitu. Jadi penting banget untuk punya mimpi. Biar kita punya motivasi gitu kan untuk menjalani hari. Saya juga bukan orang yang tiap hari semangat tuh, enggak teman-teman. Ada waktu-waktunya down tuh ada. Gitu. Tapi ketika once kita ingat mimpi kita apa, ingat tujuan kita apa, kita bisa cepet balik back on track gitu. Nggak bisa nih kalau punya mimpi tinggi tapi males-malesan, kan nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya balik lagi. Akhirnya semangat lagi. Gitu. Jadi kalau kita punya goal, kita tuh punya sesuatu yang kita rela berjuang untuk itu. Gitu. Kita rela berjuang siang dan malam untuk mewujudkannya gitu. Tapi kalau misalnya plan kita doesn't work, nggak bekerja tuh step by step kita ubah plannya, kan banyak jalan menuju Roma katanya kan. Kalau memang bukan LPDP jalannya, ya cari yang lain. Banyak beasiswa itu, asal kita mau apa enggak nyarinya gitu. Jadi change the plan but never change the goal. Goalnya tetap di set yang tinggi. Tapi cara menuju ke sana kan ada banyak. Tinggal dipilih nih cara yang mana nih yang mau dipakai. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya goal, bingung kan? Mau ngapain, besok mau ngapain gitu kan? Nggak jelas hidupnya. Jadi sekarang set the goal dulu. Set the goal itu mulai dari kampus mana, prodi apa. Kadang-kadang bingung loh, S1-nya kayak saya pendidikan biologi dulu S1. S2-nya mau kemana? Mau pendidikan biologi kah? Mau biologi umum kah? Mau pendidikan lingkungan kah? Itu lumayan galau juga tuh. Jadi jangan ikut-ikut arus teman-teman. Teman saya daftar sini, daftar sana gitu. Nggak gitu. Kita harus punya goal sendiri. Harus tahu ke depannya mau apa sih, mau berkarir jadi apa sih, gitu kan? Itu mempengaruhi pasti. Mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil ke depannya. Gitu. Nah, saat itu mimpi saya adalah belum jadi dosen dulu tuh sebenarnya. Jadi kalau sharing sedikit, dulu tuh saya cukup pengen jadi guru. Pengen jadi guru biologi berprestasi gitu pengennya. Karena dulu saya sempat lihat tuh guru saya dulu dapat predikat guru berprestasi se-Jakarta Selatan gitu. Saya pengen jadi kayak gitu. Tapi dulu saat lulus S1 sempat ada rumor katanya kalau mau S2 itu kalau nggak sekarang S2 nanti akan jadi 4 tahun. Dulu saya nggak ngerti tuh bener apa enggak ya, tapi kala itu heboh deh. Di 2015 tuh heboh. Jadi teman saya banyak tuh lulus S1 langsung lanjut S2 biar nggak kedapetan S2 yang katanya 4 tahun itu. Setelah saya tahu tuh kayaknya bohong deh. Kayaknya nggak ada tuh. Sampai sekarang aja S2 masih 2 tahun kok. Bahkan 1,5 tahun bisa. Tapi ada untungnya juga. Saya lumayan punya ketakutan. Terus saya mikir, daripada saya S2, daripada saya, ada juga PPG kan teman-teman ya, program profesi guru juga ada. PPG atau mau S2. Sama-sama 2 tahun gitu. Udah akhirnya saya pilih, saya S2 aja deh kayaknya. S2 dulu. Dan itu lumayan cukup makan waktu sebenarnya teman-teman. Saya milih mau kerja dulu, apa mau S2 dulu, mau nikah dulu, mau S2 dulu, pasti banyak deh pertimbangannya. Itu pasti banyak pertimbangan. Jadi betul-betul yakin dulu sama pilihan kita. Dulu saya digoyangnya tuh sama karir. Dulu saya sempat, mimpi saya kan jadi guru. Keterima di sekolah internasional. Pengennya dia juga ngajar di sekolah internasional. Ambil nggak ya gitu. Udah keterima nih di sekolah impian saya dulu, udah keterima. Cuma entah aku tuh restu orang tua juga sih. Orang tua bilang tunggu sabar, lanjut S2 dulu gitu. Nah akhirnya ya itu ngaruh karena saya tahu akhir goalnya akhirnya S2 dan akhirnya saya set mimpi lagi nih S2-nya tercapai, saya set goal lagi. Kalau sudah S2 maka nanti ke depannya saya pengen jadi dosen kalau gitu kan. Saya setting goal lagi. Nah, alhamdulillahnya saat lulus S2 di 2018 akhir tahun itu juga pas buka pendaftaran CPNS gitu. Dan lagi-lagi berkat
doa orang tua gitu ya. Saya daftar dan alhamdulillah lolos. Nah, disinilah saya sekarang. Saat ini saya di home base di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Tadi saya bilang doa orang tua itu penting banget. Ini saya taruh di akhir tapi tidak kalah penting sebetulnya ya. Penting banget, saya percaya banget doa orang tua itu yang menggetarkan arasnya Allah gitu. Karena dulu kalau saya pikir-pikir nggak mungkin gitu. Lulus S1, langsung S2, langsung jadi dosen. Dulu kalau misalnya acara keluarga gitu ya, terus ditanya nanti mau jadi apa gitu. Orang tua saya doa nanti dia mau jadi dosen gitu. Saya aja nggak percaya sama diri saya sendiri. Emang gampang jadi dosen? Dikira gampang kali gitu. Saya aja meragukan gitu. Tapi karena doa orang tua ya. Kemudian saat seleksi CPNS pun banyak lika-likunya teman-teman. Saya juga bukan tipe yang ngambil les, kan ada tuh ya les persiapan PNS gitu kan. Enggak, saya nggak ngambil itu. Saya belajar sendiri, beli bukunya, ngerjain soalnya sendiri gitu kan. Kemudian ya persiapannya betul-betul otodidak aja gitu. Kemudian kala itu, ini kalau bukan doa orang tua ya teman-teman, di 2018 kalau teman-teman tahu, itu tes CPNS yang katanya soalnya susah. Kayaknya mayoritas banyak yang nggak lolos saat itu, termasuk saya. Jadi saya juga nggak lolos sebenarnya. Jadi waktu soalnya susah, jadi banyak sekali formasi yang kosong, nggak keisi karena nggak ada yang lewat passing grade. Jadi saya sudah pasrah aja waktu itu saat tes nggak lolos, oh ya udah belum rezeki mah apa gitu, jadi belum rezeki nih jadi PNS. Tapi qadarullahnya lagi ada kebijakan, ada istilah P2L dulu. Jadi karena banyak yang nggak lolos, kemudian diperingkatin di grade gitu, dari yang nggak lolos banyak, tapi dilihat nih nilainya yang paling tinggi siapa. Diperingkatin 3 besar. Nah, udah saya masuk tuh ke 3 besar itu. Nah, 3 besar itulah yang kemudian tes SKB atau tes selanjutnya gitu untuk jadi PNS. Gitu. Jadi betul-betul kalau bukan karena doa orang tua dari, aduh, nggak ngerti lagi deh, bisa ada jalannya gitu kan. Sampai akhirnya sekarang tercapai tuh mimpi saya yang tadi saya set di dosen. Begitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih, yang mau mempersiapkan diri, percayalah persiapannya tuh panjang. Nggak bisa dalam semalam. Dan faktor X-nya banyak. Gitu, faktor X-nya banyak. Maka usahakan segala kemampuan buat mempersiapkan segalanya dari sekarang. Nah, bersyukur banget teman-teman malam ini hadir, menyempatkan waktunya gitu kan. Nah, berarti teman-teman punya poin plus dibanding teman-teman yang nggak join malam ini. Karena jadi tahu kan kurang lebih, oh seperti ini. Jadi punya seperti curi start lebih awal gitu. Nah, pesan dari saya, be thankful aja. Bersyukur sama apa yang sudah dimiliki sekarang, tapi tetap berjuang buat apa yang kita inginkan mendatang gitu. Nah, dulu ini quote saya pas awal-awal daftar LPDP gitu ya. Semangat banget, bukan main. Tapi sekarang, ya saya mohon doanya juga nih ke teman-teman ya. Saya setting goal lagi dong. Sekarang kan saya jadi dosen, terus saya S2. Saya punya goal lagi. Semoga malam ini sharing saya bisa sama-sama kita berdoa gitu ya untuk kesuksesan kita mendatang. Semoga kita sama-sama bisa meraih juga apa yang kita setting ke depan. Gitu. Nah, kalau sekarang saya lebih ke kita lakukan yang terbaik aja, kita do our best aja, terus sisanya kita serahkan sama Allah aja. Jadi jangan ini teman-teman, jangan ngedown kalau misalnya nggak lolos, sekali daftar nggak lolos, ngedown gitu kan, jangan. Karena pasti yang Allah kasih pasti yang terbaik gitu, percaya itu. Sekarang saya kayak gitu. Jadi sekarang saya udah lakukan yang terbaik. Hasilnya terserah Allah aja gimana. Jadi nggak ada cerita. Sedih pasti ada ya. Sedih kan manusiawi ya. Sedih sehari, 2 hari gitu manusiawi. Tapi once kalau ada yang nggak tercapai, maka tadi ingat, goalnya jangan dirubah. Tapi cara menuju ke sana ada banyak. Cara itu yang kita ubah biar kita tetap bisa mencapai ke tujuan akhir kita. Gitu. Oke, sepertinya sekian dari saya. Mungkin nanti boleh kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh kontak saya by email kalau mau ada yang dibacain esainya. Karena jujur saya dulu ketika bikin esai itu saya nggak baca sendiri. Saya kirim ke teman-teman dekat saya minta mereka baca. Baca deh, ini ada yang aneh nggak sih kalimatnya, ada yang kayak cenderung show off nggak sih gitu. Kan kalau kita sendiri kayaknya udah bagus gitu ya esainya. Tapi kalau sudut pandang orang mungkin beda. Jadi saya dulu kirim ke beberapa teman yang dekat untuk bacain esainya, kira-kira udah oke belum gitu. Kemudian apa lagi ya? Iya esai sih, dulu LPDP butuh 3 esai gitu. Kontribusi terbesar, kemudian sukses terbesar, sama rencana studinya seperti apa. Boleh teman-teman kalau mau sharing, ini email saya,
faniazulfa@unj.ac.id, atau boleh ke Instagram juga kalau mau ber-DM, mau curhat-curhat di situ boleh banget di @faniazulfa. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah standby sampai detik ini untuk dengerin paparan saya. Mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab aja, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Kak Fania Zulfa. Materinya sangat menarik, terus juga komprehensif, terus juga sangat inspiratif sih. Jadi sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya mau menginfokan nih bagi teman-teman yang mau menanya, bisa kirim pertanyaan di chat Zoom ini, atau bisa langsung open cam, open mic gitu kan, raise hand, mau langsung ngomong juga boleh. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, izinkan saya sedikit memberikan kesimpulan dari materinya Kak Fania. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu yang kita butuhkan adalah kita menentukan dulu beasiswa yang kita tuju gitu kan, karena tadi kata Kak Fania LPDP itu banyak jenis beasiswanya. Dari situ kita jadi tahu nih persyaratan apa aja yang dibutuhkan. Kemudian benar tadi tuh cari infonya sedetail mungkin. Kalau sekarang bukan buku yang digaris-garis tapi semakin banyak tabnya gitu ya, makin banyak tabnya. Kemudian butuh teman perjuangan ya, butuh teman perjuangan itu penting banget emang. Jadi kalau lagi ngedown ada yang nyemangatin gitu untuk merawat semangat itu. Terus yang terakhir kita harus punya tujuan atau goal kita gitu. Jadi setelah itu kita bisa set plan-plan kita semuanya gitu untuk mencapai itu semua. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apa ada yang mau bertanya langsung? Silakan bisa langsung buka unmute atau bisa juga di chat. Ada nih Gina dari Gina. Assalamualaikum Bu dosen. Saya Gina, mahasiswa UNJ yang lulus Maret ini. Izin bertanya untuk tahapan beasiswa LPDP yang reguler di 2022. Apakah saya harus mendaftar LPDP dulu atau mendaftar di UNIF yang menjadi tujuan S2 saya? Jadi masih galau nih Mbak Gina nih. Jadi sebenarnya baiknya itu Kak Fania daftar kampusnya dulu atau daftar LPDP-nya dulu. Silakan Kak Fania. Oke, terima kasih pertanyaannya Gina. Wah, Gina lulus di Maret ini ya. Congratulations, sudah lulus, berarti itu udah satu pintu terbuka tuh untuk daftar LPDP. Karena ternyata banyak loh yang belum lulus tapi udah pengen daftar LPDP gitu kan. Jadi satu pintu udah lolos nih berarti. Oke, untuk LPDP di tahun 2022 tadi saya sampaikan ada beberapa perubahan. Salah satunya tadi pada LOE gitu. Jadi untuk di tahun 2022 ini diutamakan yang sudah memiliki LOE. Oleh karena itu, Gina bisa langsung daftar ke kampusnya dulu. Nah, ini agak beda ya kebijakannya ya untuk kampus luar negeri dan dalam negeri. Kalau kampus luar negeri biasanya kita bisa buka websitenya, kemudian kita bisa ikuti tuh persyaratannya seperti apa sehingga kita dinyatakan lolos di kampus tersebut. Nah, tapi kalau kampus dalam negeri seperti kampus-kampus dalam negeri lah ya, dia tuh ada tesnya. Kayak SIMAK UI untuk S2 pun ada tesnya kan gitu. Jadi ada tahapan yang perlu kita lewati dulu untuk mendapatkan LOE-nya. Yang perlu dipahami untuk LPDP ini dia nggak bisa yang ongoing. Jadi nggak bisa teman-teman daftar, kemudian misalnya UNJ ini daftar. Nah, UNJ itu kan ketika kita daftar maka langsung masuk gitu kan, langsung kuliah. Nah, LPDP itu nggak bisa tuh. Kalau misalnya kamu udah keterima duluan di kampus, baru ngajuin LPDP itu nggak bisa. Jadi pastikan dulu kampusnya bisa mengeluarkan LOE apa enggak. Gitu. Jadi karena kita nggak bisa langsung kuliah setelah dapat LOE itu. Jadi ketika dapat LOE, ajukan dulu ke LPDP. Tadi kan LPDP ada timeline-nya sendiri. Tadi kan di Februari, Maret, dan Juli, Agustus. Kalau kita mendaftar di pertengahan itu, artinya misalnya kita daftar di bulan Mei, kemudian dinyatakan lolos, gitu. Nah, kita nggak bisa kan langsung kuliah, tapi kan kita harus menunggu pendaftaran LPDP di bulan Julinya, gitu kan. Harus ikutin timeline LPDP-nya, gitu. Jadi pastikan dulu nih, kampus kita daftar, kita harus datang ke bagian admisinya, tanya, saya mau daftar LPDP, bisa nggak kalau saya ikut tes, LOE-nya dipending dulu,
sampai nanti saya mendapatkan LPDP dan dinyatakan lolos, baru saya masuk kuliahnya gitu. Apakah bisa dipending ke tahun depan misalnya gitu. Nah, kayak saya contohnya, saya lulus 2015, saya keterima LPDP itu 2015. Tapi kan nggak mungkin saya langsung kuliah di 2015, tapi saya kuliahnya di 2016. Tunggu kampusnya buka dan tunggu saya keterima LPDP. Gitu. Jadi persyaratan kampus itu beda-beda. Kalau kampusnya tujuan gini adalah kampus luar negeri, maka bisa. Maka kampusnya dulu dapatkan LOE-nya baru daftar LPDP agar lebih aman. Dan kamu juga jadi bisa skip tes bakat skolastiknya gitu. Tapi kalau kampusnya dalam negeri, tanya dulu ke kampusnya, bisa nggak LOE itu dikeluarkan sesuai dengan dapatnya beasiswa LPDP itu. Gitu ya, kurang lebih. Oke, terima kasih banyak. Semoga Mbak Gina bisa Semoga menjawab ya. terjawab pertanyaan dari Mbak Gina. Selanjutnya, nih ada yang raise hand dari Sekar Tanjung. Silakan di-unmute, boleh open cam kalau bisa, Mbak Sekar. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak moderator dan Mbak Fania. Sebelumnya, mohon izin saya tidak bisa open cam karena sedang kurang enak badan juga. Terus daripada saya tiduran aja gitu, menurut saya better saya dengerin ini juga, ikut gabung di kelas ini gitu. Nah, izin saya mau bertanya kepada Mbak Fania. Kebetulan saya juga pernah ikut beasiswa. Nah, untuk LPDP ini apakah ada semacam kontraknya gitu ya, atau apa yang harus kita berikan kontribusi balik ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah di awal nanti kita ada tanda tangan kontrak seperti selama kita menerima beasiswa LPDP dan selama kita pendidikan tersebut kita tidak boleh bekerja di instansi lain gitu, atau dimanapun lah gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu dari saya. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mbak Sekar. Silakan Kak Fania. Ada 2 pertanyaan. Baik, yang pertama terkait kontrak, tentu ada kontraknya. Jadi bentuknya seperti kayak SK gitu ya, yang menjelaskan kewajiban dan hak yang akan kita dapatkan. Tentunya itu ada untuk kontrak. Kemudian terkait dengan balik ke Indonesia gitu dia, selama LPDP boleh nggak kerja di instansi lain gitu. Jadi memang yang dicari kan anak-anak yang ingin berkontribusi gitu kan, yang ingin membangun negeri gitu. Tentunya kalau sekarang tertulisnya adalah 2N+1. Jadi diwajibkan untuk mengabdi, misalnya kita studinya kalau S2 itu 2 tahun, maka 2 kali N, 2 kali 2, 4, plus 1, 5 tahun berarti. 5 tahun wajib balik ke Indonesia dan bekerja mengabdi untuk Indonesia. Begitu. Kalau S3 tergantung dengan tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun gitu. Jadi 2N+1 itu ada di panduannya gitu. Cuman untuk di instansi mana tidak ada terkaitnya, misalnya harus di Kemenak atau di Kemenkyu misalnya, tidak seperti itu, tidak ada ikatannya gitu. Tapi yang jelas membangun Indonesia. Dan sebenarnya teman-teman itu terbaca di esai. Esainya itu kita harus bisa menggambarkan apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia, kontribusi apa sih yang akan kita berikan kepada Indonesia. Nah, kalau saya dengar cerita teman-teman gitu ya, kan ada orang yang memang kelihatan lah cinta sama Indonesia itu ada apa enggak tuh bisa kelihatan dari esainya. Dan pun nanti ketika lolos berkas kan ada interview dengan interviewernya itu juga akan jadi salah satu bahan pertanyaan. Kira-kira ini anak layak nggak untuk diberikan dana, dan kira-kira dia akan kembali atau enggak dan akan mengabdi seperti apa gitu. Waktu itu kalau saya ceritakan betul karena saya merupakan saya dapat beasiswa dari S1 kurang lebih ya. Jadi kayak rasa syukur saya tuh nanti saya ingin mengabdi gitu. Saya mau balik ke Indonesia, saya akan mengajar gitu. Walaupun waktu itu saya nggak bilang pengen jadi dosen, tapi saya ingin mengajar gitu. Pengen mengembalikan ilmu yang saya dapatkan dengan uang negara ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Itu perlu dijelaskan di esainya. Jadi untuk kontraknya ada, dan untuk perjanjiannya itu bisa dicek di website LPDP untuk lebih detailnya seperti apa. Gitu, kurang lebih. Semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak hasilnya.
Semoga Mbak Sekar terjawab pertanyaannya. Boleh tambah Selanjutnya ada satu lagi yang nggak, ingin Mbak? bertanya langsung? Oh ya, silakan. Oh iya, ini yang terakhir mungkin ya, Mbak. Kalau misalkan selama kita menerima beasiswa itu kita boleh kerja di tempat lain tidak ya? Jadi selama kita menerima beasiswa kita bisa kerja di tempat lain atau tidak gitu ya? Terima kasih. Oke. Oke. Jadi boleh sambil kerja atau enggak gitu ya. Sebenarnya dengan semua yang LPDP sudah kasih ke kita diminta untuk fokus belajar. Agar apa? Agar lulusnya bisa tepat waktu. Kan nggak molor ya. Kalau molor kan artinya dana yang dikeluarkan lebih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya arahnya ke sana sih. Jadi tidak disarankan sih sambil bekerja. Karena khawatir kayak yang PNS, TNI, Polri itu aja akan dibebas tugaskan gitu. Jadi bukan sambil bekerja, apalagi yang bukan sambil kerja di mana gitu kan. Karena itu dikhawatirkan akan mengganggu lama studinya. Seperti itu. Jadi tidak disarankan sih, karena maksudnya LPDP sudah provide kamu segitu banyaknya. Uang dana kehidupan juga harus dibayarkan, gitu kan. Kurang apa lagi gitu. Maksudnya mencari dana apa lagi karena semuanya sudah dibayarkan gitu. Jadi betul-betul ya udah, karena LPDP sudah totally funded kita, maka kita juga harus menyerahkan semuanya dong. Kita harus mencurahkan semuanya untuk studi kita. Seperti itu sih. Baik, Oke, terima terima kasih Mbak banyak. Fania. Iya. Sama. Nah, ini sambil menyambung pertanyaan tadi Mbak Sekar, ada pertanyaan dari Google Form yang kemarin pendaftaran itu ke Fania. Jadi ini bertanya langsung, spill biaya yang ditanggung Kak, kira-kira mencukupi nggak untuk per bulannya kalau nggak kerja gitu? Oke, menarik. Poin. Ini pasti jadi apa namanya ya? Karena tahu LPDP mengcover semuanya, nyambung juga tadi ke pertanyaan Mbak Sekar, kira-kira cukup nggak gitu kan, uangnya yang dikasih cukup apa enggak. Saya bisa bilang sangat cukup, bahkan beda kota pun, kalau misalnya di luar negeri, di UK misalnya ya, beda kota itu kan beda uang daily life-nya pasti beda kan. Itu dia sudah memperhitungkan itu semua gitu. Sebenarnya detailnya tuh ada deh di webnya, detailnya ada. Misalnya di London sama di Edinburgh itu mungkin beda. Berapa nominalnya itu ada di webnya gitu. Nah, dari sana kita bisa pergi ke web negaranya, misalnya lihat living cost di sana berapa gitu. Ya, kalau yang bisa saya spill mungkin tadi ya berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, karena kan saya juga belum pernah merasakan dana LPDP untuk kuliah di luar gitu kan. Dulu yang saya dapatkan ketika S1 itu, kok saya lupa ya nominalnya berapa ya, tapi sangat cukup gitu. Kayaknya saya beneran lupa deh berapa. Cuman kalau misalnya kita angka itu dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya saya perlu ngekos, alhamdulillah satu saya nggak ngekos. Itu juga dananya beda loh teman-teman. Untuk yang ngekos dan yang nggak ngekos dananya beda. Jadi ada dana yang lamsam, ada dana yang semua orang pasti dapat gitu. Jadi kayak dana buku itu pasti ada. Kalau dana ngekos hanya diberikan pada yang ngekos. Kalau yang nggak ngekos berarti nggak dapat. Kayak gitu. Jadi sangat sangat adil dan sangat itu kok bisa mengcover semua yang kita butuhkan sih gitu. Dan bahkan bisa ditabung juga loh teman-teman, masih bisa sampai buat nabung gitu. Jadi bukan dikasih yang pas-pasan sampai cekek-cekek banget, itu makannya harus yang minimalis banget, enggak kok. Enggak, benar-benar diperhitungkan. Dan teman-teman juga kalau ngelihat orang-orang yang LPDP di luar, kemudian dengan living cost yang diberikan banyak gitu ya, misalnya di luar negeri bisa 50 juta, jangan pikir 50 juta itu masuk kantong semua teman-teman, enggak. Karena living cost di sana mahal. Mungkin bisa sharing sama Kak Nabil nih yang lagi S3 juga kan. Saya tuh ngefans sama Kak Nabil tahu. Lagi S3 pasti kayak biaya flat, biaya makan di tiap kota tuh kan beda-beda. Jadi kalau kita ngeliat, oh misalnya dia di Jepang, tapi dapat uangnya 50 juta. Jangan pikir 50 juta di Indonesia gitu. Karena buat bayar flat aja mungkin dia bisa 30 juta sendiri gitu. Gitu, jadi nggak bisa disamaratain. Nah, tapi saya bisa bilang kalau yang dikasih sama LPDP itu udah lebih dari cukup sih. Dan bisa banget untuk membiayai kehidupan kita. Dan yang kita tanggung, tadi kayak suami ditanggung,
anak setoran ditanggung gitu. Jadi tuh ibaratnya dia udah ngasih, nih semuanya dikasih, kamu fokus belajar. Gitu sih kalau saya nangkepnya sebagai awardee yang sudah pernah menerima ya, dan sangat thankful sama apa yang sudah LPDP berikan kepada saya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Iya, menyambung juga ke Fania. Memang sebenarnya kita pengalaman saya pribadi, kita jangan terlalu tergiur sama ini nilai gitu. Karena ya benar tadi kata Kak Fania, biaya hidup di Eropa sama di Asia itu beda banget. Kayak misalnya di India, saya kebetulan dapat biasa karena belum lolos LPDP, jadi tadi kan kita cari peluang lagi di lain tempat gitu kan. Nah, di India itu 1 bulan itu uang sakunya tuh ya kayak UMR Jakarta gitu. Nah, itu sebenarnya udah alhamdulillah banget kalau di India, karena harga biaya hidup tuh terjangkau gitu, sama kayak di Indo gitu. Beda lagi kalau kita kuliah di Jepang, bener tadi kata Kak Fania. Misalnya sebulan dikasih 30 juta gitu. Itu buat ke kos-kosannya aja emang udah 20 juta sendiri gitu. Jadi emang tergantung biaya hidup. Jadi LPDP sih menurut saya pasti bakalan memikirkan itu semua gitu. Apalagi semuanya ditanggung, sampai ada tunjangan keluarga dan tunjangan buku dan segala macamnya. Itu menarik banget. Terima kasih banyak jawabannya Kak Fania. Ada lagi yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau bisa di chat. Sebenarnya ada juga sih yang kirim pertanyaan di G-Form. Cuma saya memberikan kesempatan dulu yang di sini yang mau bertanya langsung nih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sambil oh bentar. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Bu Hermin ingin bertanya. Oh. Ya maaf ya, off cam karena lagi sambil ngedapur. Oke, nggak apa-apa Bu. Gini, bertanya apabila kita menerima beasiswa itu selesai, itu akan ada apa yang kita berikan kepada pemerintah yang memberikan beasiswa tersebut? Apakah ada ikatan kerja atau harus nanti kerja di sini ya gitu loh? Ada seperti itu nggak ya? Makasih. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Hermin. Jadi untuk ikatan kerja itu tidak ada, cuman setahu saya untuk yang afirmasi itu ya, karena beberapa teman saya afirmasi, dia itu wajib untuk membuat kalau teman-teman saya saat saya S2 dulu, mereka membuat rumah baca. Jadi dia membangun, kan kata dia daerah afirmasi. Beberapa teman saya dari Makassar, dari Solo waktu itu, jadi setelah selesai S2, dia kembali ke desanya membangun sesuatu, dan itu dilaporkan. Gitu. Karena kan dia dari daerah afirmasi, jadi setelah S2 ini apa sih yang dilakukan untuk desanya? Gitu. Itu ada untuk yang khusus. Nah, untuk yang tidak, seperti yang beasiswa umum, itu tidak ada tuntutannya, dan tidak ada ikatan dinasnya. Jadi biasanya afirmasi itulah yang dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Kalau bukti dia sudah membangun kotanya kembali. Gitu sih. Tapi untuk yang umum, yang reguler itu tidak ada. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi sampai sekarang masih belum ada kontrak khusus gitu sebenarnya ya, Kak Fania, untuk yang umum? Betul. Yang kemarin saya baca itu yang tadi tuh, 2N+1 itu. Dan itu perlu di cross check ya. Karena saya tuh saat ini kan mencari yang untuk dosen kan. Nah, yang untuk dosen tuh kontraknya seperti itu. Jadi ketika nanti kita lanjut S3 misalnya, nah maka harus menetap di instansi yang dituju itu sepanjang 2N+1. Itu yang saya tahu untuk dosen ya. Nah, untuk yang lain sepertinya tergantung tadi, mau beasiswanya yang mana, karena syaratnya beda-beda. Begitu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Tadi Mbak Citra, tadi raise hand. Mbak Citra dulu silahkan. Setelah itu kita baca chat. Iya. Mbak Citra mau langsung ya? Iya, assalamualaikum Kak. Saya ingin bertanya, kan saya kan nggak punya nama untuk di jurnal-jurnal, nggak pernah mempublikasikan jurnal-jurnal. Nah, tapi
apa sih, senior-senior saya yang keterima LPDP itu rata-rata mereka tuh punya nama misalnya di jurnal, nasional atau bahkan ada yang di jurnal internasional. Nah, sedangkan saya kan nggak punya nama untuk di situs jurnal nasional maupun internasional. Kira-kira apa ya prestasi yang bisa saya tunjukkan selain itu? Terima Baik, kasih. terima kasih. Pertanyaannya Mbak Citra, silakan Kak jawab. By the way, Mbak Citra emang mau daftar beasiswa apa? Reguler atau afirmasi atau apa? Kalau saya kebetulan karena persyaratan afirmasi prasejahteranya saya memenuhi, saya sepertinya mengambil itu, Kak. Oke. Setahu saya nggak ada persyaratan untuk harus punya jurnal gitu kan. Jadi nggak masalah, tapi tetap dong harus ada unggulnya di mana gitu. Jadi nggak usah maksain juga harus berjuang nulis jurnal sampai terbit jurnalnya gitu kan. Tapi emang bukan passion kita di sana dan kita nggak punya skill di sana misalnya gitu, nggak harus dipaksain. Dan itu bukan jadi kriteria sih. Mungkin bisa menambah poin iya gitu. Tapi nggak ada syarat wajib harus punya jurnal tuh nggak ada. Nah, kalau menurut saya poin apa yang bisa dibanggakan ya tergantung Mbak Citra apa nih, passionnya di mana. Apakah ada wirausaha juga mungkin itu bisa diceritakan. Atau dulu pernah ikut kompetisi apa misalnya. Nah, jadi kan dari Prasejahtera itu pasti banyak ya yang juga mendaftar di situ. Nah, pastikan kita punya hal unik yang bisa membuat reviewer melirik kita gitu. Apakah misalnya Mbak Citra itu misalnya ngajar ada desa binaan atau ikut gabung di kelas inspirasi misalnya gitu. Jadi harus ada yang menonjol di kita yang bisa meyakinkan reviewer kalau kita layak buat dapat dana ini, karena ketika kita mendapatkan dana ini kita akan kembali mengabdi pada negeri misalnya gitu. Gitu sih, harus ada pembedanya dan nggak harus punya nama di jurnal. Gitu. Kak, maaf Kak, mau bertanya satu lagi Kak. Tadi yang Kakak jelasin itu nanti saya jelasin di pas sesi wawancara atau di situs di esainya gitu ya? Di esai, karena kan kita nggak tahu nih kita sampai ke wawancara apa enggak. Yang lolos ke wawancara itu hanya yang berkasnya lolos. Jadi bayangkan ada berapa ribu pelamarnya, maka cara kita untuk menjual diri kita adalah lewat esai. Maka jangan bikin esai yang biasa aja. Bikin esai yang beda, yang eye-catching dari awal, sehingga saat reviewer baca itu udah kelihatan nih anak beda. Gitu. Nah, beda tuh gimana? Pasti yang membedakan esai kita dengan esai yang lain tuh ceritanya, cerita di dalamnya, gitu kan. Kita bisa cerita apa ke depannya? Bisa ceritain sukses kita di masa lalu, target kita di masa depan, rencana-rencana kita ketika kita benar-benar didanai LPDP itu bisa diceritakan di esai, gitu. Oh iya Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama Mbak Citra atas pertanyaannya. Kemudian udah ada masuk juga nih 2 pertanyaan, Kak. Yang pertama ini dari Mbak Agustin. Mau tanya mengenai tadi jenis beasiswa yang ulama atau yang ada perempuan gitu. Apakah dari lulusan pesantren itu bisa? Kayaknya ini pertanyaannya lebih ke apakah beasiswa ulama itu ada persyaratan-persyaratan lanjutannya gitu, Kak Fania? Oke, terima kasih pertanyaannya. By the way, beasiswa ulama tadi belum dibuka ya. Jadi baru dibuka nanti di batch 2 di di tahap yang kedua. Jadi belum ada panduannya juga gitu. Jadi saya juga nggak tahu, nanti ditunggu di bulan Juli di website LPDP. Oke. Jadi itu sebenarnya kesempatan ya Kak, itu kan baru nih. Betul. Nah itu sebenarnya kesempatan. Namanya beasiswa baru ya, biasanya tuh syaratnya tuh masih masih dasar gitu. Nah dia akan berkembang terus, sama kayak saya pas daftar teman-teman. Dulu belum ada tes bakat skolastik, dulu nggak ada. Kemudian banyak deh yang dulu belum ada dan sekarang ada. Tentu kan dia berkembang ya, biasanya berkembang, dia lakukan evaluasi juga, kurangnya apa gitu kan. Nah, apalagi tuh yang untuk yang pertama kali gitu tuh wajib dicoba tuh. Jadi biasanya masih kualifikasi yang diminta masih cocok kan sama kita gitu, belum ada tambahan-tambahan persyaratan gitu. Iya, begitu Mbak Agustin. Jadi wajib dicoba tuh kalau udah pembukaan. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Kak. Dari Bu Reni nih. Izin bertanya, kalau sudah selesai S2, ingin lanjut S3 LPDP,
dari jurusan yang tidak linear, apakah dibolehkan? S1 dan S2 tidak linear, lalu apakah S3 di LPDP harus ada pengalaman kerja mengajar dahulu? Gitu, Kak. Oke. Sudah selesai S2 dan ingin lanjut S3 dari jurusan tidak linear, apakah diperbolehkan? Oke. Oke. Jadi untuk linear apa enggak sebenarnya dari S1 kita ke S2 juga itu ditanyakan tuh linear apa enggak, itu juga ada di esai karena kan kita buat rencana studi gitu ya. Nah, untuk ke S3 ini karena saya juga belum S3 ya kan. Nah, setahu saya nanti di LPDP juga minta rencana studi juga. Nah, sebenarnya ini dari based on cerita-cerita teman-teman yang dapat LPDP juga ya, dia ada kok yang nggak linear. Dia S1-nya biologi murni, tapi S2-nya ngambil perbankan. Karena dia saat itu berkarir di bank. Jadi dia lulusan biologi, tapi dia berkarirnya di bank. Jadi S2-nya ini diharapkan untuk menunjang karirnya dia. Itu lolos. Gitu. Jadi walaupun nggak linear, tapi bukan dalam rangka nggak linear yang jauh banget sama sekali. Gitu. Tapi harus ada nggak linear, tapi dalam rangka menunjang karir. Misalnya gitu. Itu boleh. Yang dulu sih boleh ya gitu. Jadi harus ada pendukungnya, itu kan pasti jadi bahan pertimbangan dong. Ngapain nih orang S3 melenceng banget dari S2-nya buat apa? Nanti mau ngapain ke depannya? Jadi pinter-pinter kita menjelaskan aja sih Bu gitu. Pinter-pinter kita menjelaskan buat apa sih S3 ini gitu. Ke depannya mau dipakai kemana ilmunya gitu sih. Gitu. Tapi tentu kalau lebih linear kan lebih enak juga kita cerita di esainya ya. Gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Nyambung juga, kayak berarti itu kalau misalnya nggak linear itu sebenarnya bukan persyaratan dari LPDP harus linear atau enggak ya Kak. Cuma jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan para interviewer atau para panitianya gitu ya. Betul, betul. Yang dilihat adalah akreditasinya sebetulnya, akreditasi dari prodinya, itu syaratnya. Iya, dan sebenarnya kalau pengalaman saya apply kampus kemarin tuh sama apply jurusan gitu. Ini based on yang apply jurusan atau kampus ya. Jadi sebenarnya kita bisa enggak linear, tapi itu ada persyaratannya misalnya nih. Kita jurusan misalnya kita titelnya MSI gitu kan. Atau misalnya kita MPD gitu. Mau S3-nya itu yang science, natural science, itu biasanya ada pertimbangan gitu. Biasanya persyaratannya misalnya ngambil di natural science, nggak bisa nih kalau SPD gitu, nggak bisa kalau dari pendidikan, harus dari murni misalnya gitu. Atau misalnya engineering, atau apa harus ada basic natural science-nya gitu. Lebih kayak gitu sih. Betul. Cuma untuk persyaratannya sih sampai sekarang emang nggak ada persyaratan gitu ya Kak. Jadi untuk pertimbangan aja gitu. Pertimbangan dan kita punya alasan tersendiri kita karir kita mau gimana nanti. Benar, jadi kan berarti kan kalau kita ngambil yang nggak linear justru kan nanti akan tadi kayak jadi prasyarat. Kita punya nggak basic ilmu di materi S3 yang nggak linear itu gitu kan. Jangan sampai kita masuk sana terus kita jadi overwhelmed sendiri gitu kan sama materi yang kita nggak pernah dapetin sebelumnya. Maka tadi tuh ada, betul tuh saya juga baru kepikiran tuh, ada prasyaratnya kan. Kalau kita mau ngambil S3 ini misalnya, apakah kita punya tadi basic science misalnya atau apa gitu. Betul. Jadi memang lebih mudah sebenarnya kalau linear. Nah kalau nggak linear nggak masalah, cuman bisa nggak kita melingkannya dengan karir atau mengikuti sama kayak ini ada apa sih kalau di ITB tuh sebelum kita masuk tahun kuliah kita ada matrikulasi. Iya. Betul. Kita siap nggak ikut itu gitu. Dan juga Kak disesuaikan sama ini ya, apa daftar prodi yang dibuka LPDP tahun itu ya? Betul. Iya. Karena nggak, misalnya kampus nih, dia tulis nih kampus misalnya UNJ. Nah, nggak semua prodi di UNJ di cover, harus lihat prodinya. Mostly yang akreditasinya A. Gitu. By the way, Kak Nabil prodinya apa sih? Aku kepo deh. Ilmu pertahanan Kak. Oke, ilmu pertahanan. Iya, nggak linear juga, nggak linear. Cuma masih nyambung. Jadi S1 kan pendidikan biologi nih. Terus S2-nya masuk ke teknologi persenjataan, tapi yang spesifikasinya senjata biologi.
Kemudian S3 itu ilmu pertahanan, tapi spesifikasinya ke bioterorisme gitu. Jadi masih nyambung ke Masih. biologinya itu. Ya, cuma emang nggak linear. Kalau dari segi detail gitu kan nggak linear. Kalau itu berarti SPD terus MHAN. MHAN. Oh. Iya. Terus Iya, yang ini nanti doktor ya, PhD. Iya. Tapi tentang bio apa tadi Bu? Menarik banget deh. Bioterorisme sama senjata biologi kayak wabah gitu. Wabah kan termasuk kalau di pertahanan itu wabah itu termasuk ke senjata biologi gitu. Kalau misalnya disengaja gitu. Gitu sih. Menarik. Menurut saya Senjata sih biologis. walaupun kita nggak linear, tapi kalau kita tahu cara menyambung ilmunya, Betul. karena pada dasarnya ilmu tuh semuanya nyambung ya. Betul. Gitu. Cuma kadangkala persyaratan itu harus ada. Kalau misalnya kita berkarir di mana harus ada persyaratan tadi gitu. Ijazah. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Bisa raise hand yang mau langsung bertanya. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Oh, tadi Mbak Sekardi dari Unhan. Oh iya, salam kenal Mbak. Temannya Cakra nih kayaknya. Adik kelas saya di Unhan sepertinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya 3 menit lagi. Lumayan untuk diskusi. Sambil menunggu pertanyaan, Kak, ada lagi pertanyaan yang... Iya? Ada lagi pertanyaan yang masuk. Sebentar. Dari Google Form. Jadi gini, Kak, pertanyaannya. Kasih saran, Kak, bagi mahasiswa kupu-kupu nih. Mahasiswa kupu-kupu yang nggak dikenal dosen, yang nggak terlalu dikenal dosen, untuk mengajukan surat rekomendasi gimana tuh Kak? Kan agak malu gitu, dia siapa gitu, karena dosen nggak terlalu kenal, tapi pengen daftar beasiswa gitu, biar percaya diri gimana? Oke. Untuk mahasiswa kupu-kupu, pertama yang bisa dilakukan adalah ketemu sama PA dulu mungkin. Karena PA mungkin yang paling deket ya, yang kalau PA-nya nggak deket kan beda juga nih, tiap prodi beda-beda nih. Ada yang dia lebih deket sama PA daripada sama pembimbing skripsi. Bisa dua itu sih, setidaknya. Kalau dosen lain yang cuman ketemu di kelas itu kan sangat nggak tahu kita gitu kan. Pembimbing skripsi sama dosen penasihat akademik itulah yang paling dekat sama kita dan setidaknya bisa cerita siapa kita dulu. Kalau nggak yakin juga, kita bisa minta kok sama atasan kita di kantor gitu. Jadi nggak harus balik ke kampus sih sebenarnya. Kalau memang dirasa justru surat dari rekomendasi di kampus tidak menguatkan gitu. Jadi bisa aja ke kantor, minta sama atasannya. Itu bisa. Satu. Atau ke tokoh-tokoh sekitar lingkungan kita. Nah, yang harus teman-teman pahami, artinya ketika kupu-kupu kan berarti nggak berperan banyak di kampus kan. Nah, terus teman-teman berperannya di mana gitu? Apakah di rumah misalnya punya komunitas apa gitu misalnya? Pastikan dulu itu ada gitu. Karena kalau nggak ada bingung juga itu nanti yang ngasih beasiswa. Ini anak unggulnya di sebelah mana gitu. Tapi kalau memang ada kayak komunitas, nggak harus kok komunitas yang serius-serius kayak komunitas skateboard misalnya, itu nggak apa-apa juga. Nah, minta rekomendasi dari yang tetua di sana gitu untuk ceritain skill skateboard kita misalnya gitu, itu bisa. Jadi nggak ada yang formal sih. Tapi pastikan kita betul-betul berkontribusi di sana dan ada poin plus dari kita yang bisa diceritakan daripada minta ke kampus tapi nggak ada isinya gitu. Daripada menjelekkan kinerja kita, mendingan kita cari dulu kita tuh di mana sih circle kita dulu tuh mainnya tuh di mana gitu, dan bisa menceritakan kita dengan baik gitu. Jadi nggak mesti ke kampus. Oke Kak, lanjut yang pertanyaan masih lanjut pertanyaan tadi tuh. Ada template-nya nggak sih untuk surat rekomendasi itu? Terus kemudian apakah benar nanti surat rekomendasi itu dihubungi oleh misalnya dosen itu dihubungi oleh panitia LPDP itu, apakah benar nanti akan sampai sejauh itu mereka mengkonfirmasi? Oke. Jadi untuk template dulu saat saya daftar nggak ada template-nya. Tapi belakangan kan saya lagi coba cari-cari juga kan buat lanjut S3 gitu kan. Nah, itu sudah ada template-nya. Tapi maksudnya gini, bukan template isinya, tapi kayak saya yang bertanda tangan di bawah ini nama,
jabatan, NIM, email, nomor handphone, itunya tuh biodata apa sih yang dibutuhkan sama LPDP untuk ngecek siapa sih reviewer, siapa sih yang pemberi rekomendasi ini gitu. Template itunya ada, tapi untuk isiannya itu berupa kotak aja, berupa kotak. Jadi nanti si reviewer, pemberi rekomendasi kita cerita dalam bentuk narasi di situ. Kalau itunya nggak ada template gitu. Itu satu. Untuk template. Jadi ada template-nya, tapi untuk biodatanya aja. Nah, untuk dihubungi atau enggak, itu saya nggak tahu persis, karena saya nggak cross-check ya waktu itu. Ya, Bu, bener dihubungi apa enggak. Cuman setahu saya, kalau kampus luar negeri itu iya, betul dihubungi. Karena dia akan minta email dan nomor handphone, bahkan di kampus yang saya sekarang sedang cari tahu pendaftarannya, surat rekomendasi itu nggak bisa diberikan sama kita sebagai pelamar. Jadi nggak bisa nih kita bikin surat, terus nanti kita minta ke dosen untuk tanda tangan, misalnya gitu kan, dosen tanda tangan, kita upload. Bukan kayak gitu. Tapi kita cantumkan nomor handphone dan email dari yang akan memberikan rekomendasi ke kita, nanti kampusnya akan hubungi. Nanti kampusnya akan memberikan link ke email pemberi rekomendasi itu. Gitu. Jadi nanti pemberi rekomendasi kita langsung membalas emailnya. Nah, se-private itu. Jadi kalau menurut saya walaupun nggak dihubungin langsung, tapi kalau caranya seperti itu kan sangat personal berarti ya. Sangat personal dan sangat secure gitu. Sangat kita nggak tahu tuh isinya apa. Kan kita nggak punya akses juga ke email si pemberi rekomendasi kita. Gitu. Jadi walaupun dihubungi atau enggak, pastikan orang yang kita berikan nama dan emailnya itu adalah orang yang tahu kita. Jadi mau dihubungi atau enggak, dia akan siap memberikan menceritakan kinerja terbaik kita kepada si pemberi beasiswa. Gitu. Oke Kak, berarti intinya kita harus kenal dulu minimal ya. Misal kalau untuk yang luar negeri kita minimal harus email dulu perkenalan gitu ya Kak. Sebelum kita minta rekomendasi beliau, Betul. kita perkenalan dulu atau misalnya kita nge-share skripsi kita atau segala macam ya Kak. Betul, wah Kak Nabil udah pengalaman, ntar saya mau belajar sama Kak Nabil. Gimana caranya menghubungi promotor? Kalau S3 lebih khusus lagi kayaknya. S3 emang harus menghubungi langsung kayaknya email, by email, sama pencapaian-pencapaian diri sendiri juga. Gitu. Oke. Doain ada lagi, bisa kayak Kak Nabil. iya, amin. Ini juga ada yang di Google Form, cuma mau minta doanya semoga yang ikut sini semuanya bisa lolos beasiswanya. Amin. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi? Coba saya cek dulu. Oke, sepertinya nggak ada, Kak. Sebelum kita tutup, bisa memberikan closing statement, Kak Fania? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Nabil kesempatannya udah diundang malam hari ini. Senang banget bisa sharing. Jangan ragu-ragu kalau mau hubungin saya gitu, kalau mau sharing-sharing boleh banget. Pesan dari saya, LPDP ini beasiswa yang luar biasa, dia mengcover semuanya. Jadi nggak masalah berjuang di awal, bersusah-susah di awal. Kalau ngerasa susah buat menuhin persyaratan bahasa Inggrisnya, ngerasa susah bikin esainya, ngerasa susah buat oh ya nggak cuma itu doang loh, nggak cuma esai, bahasa Inggris nggak cuma itu, tapi ngumpulin berkas-berkasnya itu juga butuh perjuangan, teman-teman. Memang nggak mudah memang, tapi saya bisa bilang dan jamin apa yang nanti akan didapatkan itu jauh lebih mahal harganya daripada apa yang kita perjuangkan di awal. Gitu. Jadi nggak apa-apa berjuang dari sekarang untuk nanti mencapai hasilnya di akhir gitu. Jadi nggak apa bukan bersusah dahulu sih. Kita bersenang-senang aja, enjoy prosesnya gitu. Enjoy prosesnya supaya nanti apapun hasil yang keluar kita kan sudah upayakan semaksimal mungkin. Jadi jangan juga terlalu pesimis atau terlalu percaya diri banget gitu kan. Jadi ya kalau kita sudah usahakan semuanya optimal, tinggal serahkan aja semuanya ke Tuhan, nanti Tuhan yang atur. Kalaupun belum sekarang kayak Kak Nabil nih, nggak dapat LPDP tapi dapat beasiswa yang lain, dapat S3 juga nggak masalah gitu kan, jalannya banyak gitu. Karena Kak Nabil pasti udah mengupayakan yang terbaik gitu, makanya Allah kasih sekarang yang terbaik gitu teman-teman. Jadi berjuang sekarang nggak akan ada yang sia-sia deh pokoknya gitu. Dulu saya percaya ini nih,
setiap butir peluh yang kau teteskan untuk sebuah perjuangan nggak akan ada yang sia-sia. Jadi kalau sekarang berpeluh-peluh, berdarah-darah gitu buat dapat beasiswa, nggak pernah ada yang sia-sia, sekalipun nggak lolos beasiswanya. Karena memang nggak akan terjawab sekarang gitu. Kenapanya tuh nggak akan terjawab sekarang. Terjawabnya pasti kayak bisa jadi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru terjawab. Kenapa sih saya dulu nggak keterima? Ternyata ada ini loh, ternyata ada plan lain loh gitu. Karena rencana Allah kan selalu yang paling indah gitu kan. Gitu kan Nabil. Semangat ya semuanya ya. Semoga Baik, tercapai terima kasih semua banyak. inginnya. Wah, sepertinya kan Nabilnya freezing ya. Yang ready bisa dibuka biar saling mengenal. Oke, operator sudah siap. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Oke. Oke, jadi untuk sesi sharing kita telah berakhir. Kalau misalnya teman-teman semua masih ada pertanyaan atau misalnya ada saran dan masukan atau misalnya segala macam mau sharing, bisa tadi DM Kak Fania di Instagram Fania Zulfa, atau juga kalau mau agak lebih serius by email gitu ke Bu dosen. Kemudian untuk misalnya mau untuk area karir misalnya, Kak adain ini dong pelatihan ini, adain kelas ini dong, boleh DM kami juga di Instagram kami @areakarir. Siapa tahu nanti kami bisa membuka kelasnya. Jadi tergantung pesertanya maunya apa gitu. Kemudian terakhir saya terima kasih banyak untuk Ikatan Alumni SMA 30 Jakarta atas kolaborasinya. Atas supportnya juga naikin, semoga platform juga semakin maju gitu. Karena kita semua Kak Fania ini sebenarnya masih muda-muda ini mau berusaha gitu, berusaha membangun kayak startup kan sekarang lagi ini. Lagi tren sambil kita meniti karir gitu. Kita semuanya masih sama-sama meniti karir nih Kak. Jadi mohon doanya nih. Betul, gitu. betul. Apalagi Kak Fania di karir ONJ kan bisa juga nanti sharing-sharing terkait karir-karir selanjutnya. Oke, terima kasih banyak semua yang join. Saya sangat berterima kasih. Semoga bisa ikut gabung di kelas-kelas selanjutnya gitu. Bisa sebelum tutup bisa ini enggak video dari area karir bisa ditampilkan atau enggak ya operator? Coba saya chat dulu operatornya. Oke. Iya, sama-sama semuanya. Terima kasih banyak. Jadi Kak Fania dan teman-teman kita mau sedikit ngasih tahu nih tentang area karir tuh kayak gimana. Kebetulan ini timnya ini yang semuanya masih pada meniti karir nih Kak. Ada yang semester akhir, ada yang baru lulus, ada yang dong, masih meniti karir. Iya gitu. Jadi sambil belajar gitu. Sebenarnya kita mengadakan pelatihan ini, kelas ini sambil kita juga belajar gitu. Sambil kita ngajak teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Oke. Bisa kah? Oke.
Kayak suaranya belum ada. Kita nih belum setahun, Kak, teman-teman berdiri. Jadi tahun lalu bulan Mei itu kita baru ngadain kecil-kecilan gitu, mau sharing-sharing bareng gitu. Mungkin belum di-share sound kali ya, makanya suaranya nggak keluar. Iya, di-unmute. Operator di-unmute. Oke, terima kasih perkenalan singkat kami. Terakhir saya tutup, terima kasih banyak atas semua partisipasinya dari pemateri, kemudian dari peserta, operator semuanya. Semoga acara hari ini bisa memberikan dampak positif kepada kita, bermanfaat, dan kita bisa mencapai karir-karir kita yang kita inginkan dan kita ingin capai gitu. Terima kasih banyak, saya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat. Terima kasih Kak Nabil. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya. Semua. Terima kasih, Kak Fania. Iya, peserta. Selalu.